kebudayaan, terutama kajian-kajian terkait dengan makam-makam dan peninggalan-peninggalan artefak Islam di Nusantara, terutama nanti juga di Jawa. Salah satu yang menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana dulu Islam dikembangkan, diajarkan, dan diperbunyikan di Indonesia, terutama nanti di Jawa, itu adalah makam-makam, dan terutama makam-makam terkait juga dengan yang ada di sekitar makam, yaitu masjid-masjid, kemudian peninggalan-peninggalan berupa persenjataan, keris, tombak, payung, mimbar, termasuk juga sendal, termasuk juga mata air, termasuk juga pohon-pohon kuno yang berada di makam, pohon-pohon kuno yang berada di sekitar masjid, dan pohon-pohon kuno yang ada di desa-desa, di mana desa-desa itu menjadi tempat pemukiman. Nah, ada banyak hal yang bisa kita jadikan bukti untuk membicarakan keislaman kita. Kita bisa mempelajari nisan makam sebagai satu artefak atau satu objek material yang dari sana kita bisa membaca bagaimana para pendahulu tatanan iman dan Islam di tanah kita bergerak mengajarkan agama ini. Dari nisan atau dari makam secara umum kita juga bisa belajar bagaimana para pendahulu ini menata wilayah, menata tempat dengan ajaran-ajaran yang khas di masa itu. Dari nisan dan dari makam juga kita bisa membaca bagaimana para pendahulu dulu memformat bentuk keislaman atau rupa keislaman masyarakat pada masanya dengan karakter-karakter keislaman yang khas para pendahulu. Misalnya bentuk bangunan masjid yang beratap susun tiga atau tundo tiga, dan dalam bangunan masjid yang ada sendarnya atau ada segarannya, atau dalam bentuk mimbar masjid yang kami temukan disebut dengan mimbar bayan, atau dalam bentuk senjata-senjata berupa ageman piandel, yaitu keris, tombak, payung, yang itu juga bagian penting dari skema ajaran Islam yang diajarkan oleh para pendahulu di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi dengan demikian, ada satu lagi yang merupakan, yaitu pohon-pohon tua yang ada di makam-makam. Pohon-pohon tua yang ada di makam-makam ada di halaman masjid. Ini merupakan artefak hidup yang akan terus hidup bahkan ketika kita sudah mati. Karena itu pohon-pohon tua ini harus dijaga sebagai bagian penting dari menjaga tatanan keislaman kita. Di sebuah makam ada pohon misalnya nogosari. Nah, kita tidak akan menemukan pohon nogosari di ruang publik. Kita tidak akan menemukan pohon nogosari di jalanan. Kita tidak akan menemukan pohon bendo atau pohon kepuh di tempat tinggal kita. Selain kalau kita berjalan ke tempat-tempat khusus seperti makam, masjid, dan tempat-tempat kuno lainnya. Sayangnya hari ini anak-anak kita, generasi kita hari ini tidak tahu nama pohon-pohon ini. Anak-anak generasi hari ini tidak tahu bahwa ada pohon yang namanya nogosari, ada pohon yang namanya bendo, ada pohon yang namanya kepuh, ada pohon yang namanya keluak. Ini merupakan kehilangan pengetahuan yang sangat dahsyat dalam peradaban kita. Karena itu, ke makam, sebuah makam tidak hanya sekedar berziarah mengirimkan doa, tapi juga menyelamatkan peradaban. Di makam kita mempelajari artefak-artefak, mempelajari ukiran-ukiran nisan, mempelajari lekuk-lekuk guratan-guratan yang ada di kijing. Lalu kemudian kita mempelajari pohon apa yang ditanam di situ. Lalu kita mempelajari masjid kapan dibangun di situ. Kita mempelajari juga sumber mata air yang mengalir di situ. Kita juga mempelajari binatang-binatang apa yang ada di situ. Kita juga mempelajari keris apa yang ada di situ, tombak apa yang ada di situ, payung apa yang ada di situ. Nanti juga kita mempelajari bagaimana dulu Islam diajarkan di situ dengan tembang-tembang, dengan puji-pujian, dengan syair-syair yang semuanya menggambarkan betapa khasnya karakter keislaman yang kita jalani sampai hari ini. Sayangnya hari ini, sekali lagi tadi kami sudah sampaikan, kita mengalami krisis pengetahuan tentang itu. Makam dianggap sebagai tempat tinggal hantu dan kuntilanak. Makam tidak dianggap sebagai tempat yang dari sana kita bisa masuk ke ruh atau muji ke ruh. Padahal Kanjeng Nabi bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari buaya
sampai ke liang lahat. Datang ke kuburan adalah aplikasi dari ajaran untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Datang ke kuburan adalah kelanjutan dari ketika kita di ayunan didendangkan tembang oleh para orang tua kita dan simbah kita. Kemudian datang ke makam adalah aplikasi dari mencari ilmu bahkan sampai ke liang lahat. Maka kami bersama dengan seluruh penggerak kebudayaan di manapun mengajak sahabat NU online sekalian untuk sama-sama datang ke makam, mempelajari apa saja, menyelamatkan sumber mata air, menyelamatkan pohon-pohon yang ada di makam, memelihara, menjaga tradisi yang ada di sekitar makam, dan lebih penting lagi adalah membuat semua itu kembali hidup pada hari ini sekurang-kurangnya dapat dimengerti oleh generasi hari ini. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menghitungnya dengan mempelajari karakteristik bentuk tren makam pada setiap zaman. Misalnya kita bisa mempelajari tren rambut anak muda tahun 2000, tren rambut anak muda tahun 90, rambut anak muda remaja tahun 80, semua ada trennya. Makam juga demikian. Makam tahun 1600 punya tren bentuk-bentuk sendiri. Makam tahun 1700 punya bentuk-bentuk tren sendiri. Makam tahun 1800 punya bentuk-bentuk tren sendiri. Dari situ kita bisa membaca makam ini dari tahun kapan, di mana dibuat, dan pada zaman siapa. Ada satu lagi yang sangat bermanfaat dari menghitung usia makam dan menghitung sejarah Islam. Bagaimana cara mempelajari sejarah Islam di sebuah wilayah? Kita tinggal menghitung usia makamnya. Kalau makamnya berasal dari tahun 1600, berarti usia Islam di situ sudah sampai hari ini sudah 500 tahun. Karena 1600 itu adalah usia makamnya, sedangkan usia orangnya berarti dikurangi 60 atau 70 atau 100 tahun sebagaimana usia umumnya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau makamnya tahun 1600 berarti usia kampung yang orangnya ketika hidup waktu itu berarti sejak 1500. Dari situ kita bisa menulis sejarah kampung kita. Dari mana? Dari bukti-bukti makamnya. Kalau makamnya dari tahun 1700 berarti kampungnya sudah ada sejak 1600. Kalau makamnya dari tahun 1800 berarti kampungnya sudah ada sejak 1700. Kalau makamnya dari tahun 1900 berarti kampungnya sudah ada sejak 1800. Kita bisa menulis sejarah dari situ. Makam adalah bukti-bukti otentik untuk menuliskan sejarah dan menyelamatkan pengetahuan-pengetahuan untuk generasi depan. Cukup. Tunggal malam tentang simbolik. Ya. Simbolik itu kan pada zaman dahulu ada hewannya ditaruh di para ulama menjelaskan biar tidak terjadi kesalahpahaman. Hari ini kenapa jangan saling diterapkan? Ya. Baik. Guratan-guratan atau simbol-simbol yang berada di makam, kenapa perlu dipelajari? Karena itu dibuat pada zaman ketika para pendahulu ingin menyampaikan sesuatu dengan lambang-lambang, atau dalam bahasa Al-Quran, wa yadribullahul amthala linnas. Allah itu membuat permisalan-permisalan atau perlambang-lambangan untuk seluruh manusia, la'allahu yatafakkarun, untuk dipikirkan. Nah, jadi simbol-simbol itu bukan hanya sekedar guratan-guratan hias, tetapi dia memiliki makna. Jangankan simbol-simbol pada masa dinisan dan makam-makam pada masa itu, hari ini saja anak-anak berandalan, geng motor atau geng apa saja mencoret-coret dinding, mencoret-coret jalanan itu punya makna. Apalagi makam. Berarti makam ini yang juga harus dipelajari dari tata persimbolannya, dan tata persimbolannya ini dipelajari dari mana? Dari manuskrip-manuskrip, dari arsitektur rumah, arsitektur masjid, dan dari pantun-pantun atau pituah-pituah atau piwulang-piwulang atau tembang-tembang. Dan juga kita bisa mempelajari dari wayang dan dari macam-macam. Karena nanti simbol-simbol itu ada di khazanah pengetahuan ini tadi. Sehingga mempelajari makam juga harus mempelajari arsitektur masjid, juga harus mempelajari arsitektur rumah, juga harus mempelajari batik, juga harus mempelajari wayang, dan juga mempelajari piwulang-piwulang atau sanepo-sanepo yang ada diungkapkan oleh para tetua atau para sesepuh di desa-desa kita.